Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika tes perangkat desa. Kita sudah sampai di bagian yang keempat. Jadi bagian keempat ini kita bagi menjadi dua, yaitu dari soal 16 sampai soal nomor 20, dan nanti lanjutannya adalah 21 hingga 25. Jadi saksikan ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, perkenalkan channel ini adalah Trik Belajar Channel, sebuah channel yang menyajikan soal-soal tes perangkat desa. Jadi langsung di subscribe ya. Langsung saja yuk kita bahas. Soal nomor 16. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter x 1 meter x 50 cm. Jika harga aluminium Rp30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah... Nah, untuk mengetahui biaya yang digunakan untuk membuat akuarium, kita harus mencari banyaknya aluminium yang digunakan gitu ya. Berarti misalnya nih ya, oke, saya gambar sebuah ya akuarium gitu kan, akuarium. Nah, misalnya ini akuariumnya. Oke, kemudian nah kita harus mencari nih total bahan yang digunakan untuk membuat kerangkanya. Nah, ini kan kalau dalam balok ini namanya panjang gitu ya. Berarti panjangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 P gitu ya. Kemudian lebarnya ada berapa ini? Nah, lebar 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. 4 lebar gitu ya, ditambah tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, tingginya 4 juga. Nah, kita tinggal masukkan tuh 4 kali PP nya tadi berapa? 2 gitu ya. 4 kalikan dengan 2 ditambah 4 kalikan lebarnya 1 ditambah 4 dengan tingginya berapa? Ini masih dalam bentuk cm, maka kita ubah bahwa 50 cm berapa meter. Nah, tentunya dibagi 100 ya, jadinya 0,5. Berarti ini 4 kalikan 0,5 sama dengan berapa ini? 8 ditambah 4 ditambah 4 kalikan setengah, berarti 2 sama dengan 14 meter. Nah, ini adalah aluminium yang digunakan, sedangkan yang ditanyakan adalah total biaya. Berarti biayanya itu sama dengan 14 dikalikan dengan harganya berapa tadi? 30.000 gitu ya. Berarti berapa ini? 420.000. Nah, berarti biaya totalnya adalah 420.000. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Dari gambar layang-layang berikut diketahui kelilingnya 66 cm, panjang AB 20 cm, dan BD 24 cm. Luas layang-layang ABCD adalah yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, untuk mencari luas layang-layang, kita ingat rumusnya adalah L sama dengan setengah kalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Diagonal 1 itu siapa? Ya, misalnya diagonal 1 adalah dari D sampai dengan B atau B sampai dengan D. Oke, diagonal 1 itu adalah BD. Kemudian BD berapa ini? Oh, sudah ya, 24 gitu ya. Oke, diagonal 2 itu adalah dari A sampai dengan C. Nah, ini ada diagonal 2. Sudah ada belum diagonal 2? Yaitu AC gitu kan. Sudah ada belum? Belum ada ya. Maka kita akan mencari nilai dari AC terlebih dahulu gitu, baru bisa masukkan ke sini gitu ya. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari nilai AC gitu kan. A dengan C. Nah, sekarang kalau BD 24 maka di sini adalah 12 gitu ya. Maka
OD dengan OB itu sama dengan 12. Nah, sedangkan ya diagonal 2 itu sama saja dengan AO ditambah dengan AC gitu kan. AO tambah dengan OC gitu ya. AO-nya sudah ketemu belum? Belum ada juga. OC-nya sudah ketemu belum? Belum tahu juga. Berarti kita masih harus mencari nilai dari AO. Ini ya, AO. Nah, kalau ini 12 ya, kemudian ada yang diketahui lagi AB ini 20, maka kita bisa mencari nilai AO dengan cara apa? Ya, Pitagoras ya, berarti AO kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Gini ya, AB kuadratnya berapa? 20 kuadrat dikurangi OB kuadrat 12 kuadrat sama dengan berapa ini? 400 dikurangi 144 sama dengan berapa? 256. Ini masih AO kuadrat, sedangkan AO sama dengan akar 256 itu sama dengan berapa? Iya, 16 ya. Berarti AO kita sudah memperoleh nilai AO nya adalah 16 ditambah sekarang nilai OC. Nah, OC kan belum diketahui nih, OC. Nah, di sini tadi berapa? 16 ya. Nah, OC berapa? Nah, kita akan mencari nilai OC dengan teorema Pitagoras, yaitu OC ya, berhubungan dengan ini ya. Nah, ini OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi OB, berarti OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ini ya Pitagoras ya. Nah, BC nya berapa? BC nya belum ketahui. Oke, BC kuadrat dikurangi OB nya berapa? 12 kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi 144. Nah, tugas kita mencari BC lagi. Nah, BC tadi ini ya, kalau kelilingnya itu adalah berapa tadi? 66. Nah, kelilingnya totalnya 66, sedangkan di sini 20, sedangkan di sini 20 juga, gitu kan. Nah, untuk mencari nilai BC, maka kita bisa menggunakan keliling ya, keliling dari layang-layang ini dikurangi dengan yang sudah ada, yaitu 20 dan ya, ini ya 20 berarti 40. Berarti kita bisa mencari panjang BCD gitu ya. Oke, BCD itu sama dengan, berarti saya tulis di sini saja, BCD itu sama dengan keliling dikurangi dengan 40. Nah, gini ya. Tadi 40-nya dari mana? Dari sini nih. Nah, ini kan 20 dan sini 20. Maka sama dengan kelilingnya tadi berapa? 66 ya. 66 dikurangi 40 sama dengan iya 26. Sedangkan tadi BCD, nah BCD ini ternyata 26. Yang kita butuhkan hanya yang setengahnya. Ya, berarti panjang BC ya, panjang BC itu sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Gitu ya. Berarti 13, di sini 13. Oke, nah baru kita bisa mencari nilai OC gitu kan. OC ya, C kuadrat sama dengan, kita ulangi, OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi OB. Oke, BC kuadrat dikurangi OB kuadrat sama dengan BC nya tadi berapa? 13 ya, 13 kuadrat dikurangi OB nya berapa? OB nya 12. 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 gini ya. Oke, sama dengan berapa? 25. Ini masih OC kuadrat, sehingga OC sama dengan akar dari 25, sehingga OC sama dengan 5 gitu ya. Ini baru ketemu OC. Nah, kembali lagi, OC nya ternyata adalah 5, maka kita akan memperoleh AC gitu kan.
Nah, ini sama dengan 16 ditambah 5 berapa? 21. Oh, ternyata diagonal. Yang kedua adalah 21. Baru kita bisa masuk ke sini ya. Berarti sama dengan setengah. Diagonal 1 adalah 24, diagonal 2 adalah 21, sama dengan ini 24 dengan 2 bisa dicoret gitu ya. Nah, bisa dicoret, jadinya 12 dikalikan 21 sama dengan 252. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 18. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm kali 40 cm. Nah, seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah, nah jelas ini ya. Berarti, nah ilustrasinya seperti ini ya. Ada sebuah seng bentuknya persegi panjang gitu ya. Kemudian dibuat tutup ya, bentuknya lingkaran. Berarti sisa ya, sisa yang ini ya, yang akan kita cari gitu kan. Berarti sisa itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu luas persegi panjang ya kan. Persegi panjangnya berapa gitu kan. Nah, di sini ukurannya ini 50 dikalikan dengan 40. Itu berarti ya udah tinggal 50 kalikan 40. Berapa ini? 2000 gitu ya. Nah, sekarang luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu sama dengan, ingat, pi r kuadrat gitu kan. Nah, pi-nya ini gunakan yang mana? Kan ada dua tuh, 3,14 sama 22/7 ya. Yang dilihat ini jari-jarinya, karena jari-jarinya itu 20 bukan kelipatan 7, maka yang kita gunakan adalah 3,14 kalikan R-nya tadi berapa? Jari-jarinya 20 gitu, kuadrat sama dengan 3,14 dikalikan 400. Berapa ini? 1256. Jadi sudah diperoleh luas lingkarannya yaitu 1256. Langkah selanjutnya ya tinggal dikurangi saja. 2000 kurangi 1256 sama dengan berapa ini? 744 cm persegi. Jadi sisanya adalah 744 cm persegi. Gampang ya. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut ini ya. Luas daerah yang diarsir adalah, nah mudah ini. Ini kan gambar terdiri dari dua sebenarnya ya. Persegi ya, ini persegi sama sebuah lingkaran. Nah, untuk mencari luas yang diarsir sangat mudah ya. Berarti kita tinggal mencari ya luas persegi gitu kan, ditambah dengan luas lingkaran gitu ya. Nah, luas perseginya berapa? Ya udah tinggal 14 kalikan 14 gini kan, ditambah luas lingkaran. Ingat, lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Pi-nya yang pakai yang mana? Sudah diketahui nih, 22/7. Oke, 14 kali 14 itu 196 ditambah 22/7 kalikan R-nya berapa? R-nya itu adalah 7 ya, karena di sini 14 itu diameter, setengahnya itu adalah 7, jangan lupa kuadratnya gitu ya. Berarti ini bisa dicoret nih, tinggal 22 kalikan 7 sama dengan 196 ditambah 22 kalikan 7 154. 196 ditambah 154 adalah 300. Iya, 350 cm persegi. Jawabannya adalah iya, yang C. Soal nomor 20.
Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak, nah, yang A 24 lampu, B 28 lampu, C 52 lampu, dan D 112 lampu. Nah, caranya sangat mudah ini ya. Berarti misalnya ini ya, misalnya ini tamannya gitu kan. Nah, di tamannya itu setiap 4 meter itu ada lampu gitu ya. Setiap 4 meter ada lampu. Nah, pertanyaannya itu berapa banyaknya lampu? Berarti kita harus mencari apa? Mencari keliling gitu kan. Yang sini 32 gitu kan. Sedangkan yang sini adalah 24. Maka kita bisa mencari keliling ya. Persegi panjang ini adalah ya K sama dengan keliling. Apa rumusnya? 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 2. Panjangnya berapa? 32 ditambah lebarnya berapa? 24 sama dengan berapa ini? 2 kali 56 sama dengan yaitu 112 gitu ya. Nah, ini adalah kelilingnya, sedangkan tadi jaraknya adalah 4 meter. Maka kita tinggal membagi gitu ya. Berarti ya banyaknya lampu itu sama dengan 112 dibagi dengan dibagi dengan 4 berapa ini? 28. Mudah ya, jawabannya adalah yang B.